Shalom sahabat-sahabat Cornerstone, saya Fryan Geraldo Manuel dari Jemaat Rawamangun. Saya Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu-kamu semua kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Coba boleh dibaca, Aldo, ayat inti kita? Ayat inti kita? Iya. Ayat intinya itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Isinya, bersukacitalah senantiasa, itu ayat 16. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan masuk di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 250. Aku bacain ya. Oh, boleh. Kemarahan para penganiaya diimbangi iman para syuhada. Syuhada itu apa ya? Lanjut. Bukan hanya para lelaki, tetapi juga perempuan cantik yang lemah lembut dan wanita-wanita muda menunjukkan keberanian yang pantang mundur. Para istri berdiri di samping tiang gantungan suaminya, dan sementara suami menahan api yang membakarnya. Mereka membisikkan kata-kata penghiburan atau menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memberi semangat. Ternyata gitu ya, kalau Iya. kita baca dari sekilas cahaya kita ini. Seringkali tuh masalah begitu besar. Jadi kita tuh jadi coba pura-pura kalau masalah itu nggak ada. Padahal dengan kita mengakui keberadaan masalah itu dan kuasa Allah atas masalah, itu bisa buat jadi perbedaan dari masalah itu. Kalau dilihat-lihat ternyata sadis banget ya. Orang-orang zaman dulu itu yang mempertahankan iman mereka. Oh iya. Apalagi komitmen mereka di bawah api itu sangat luar biasa loh. Ya, benar banget. Komitmen di bawah api. Itu judul episode kita kali ini, bro. Ai. Nih, oh iya nih, Dok. Tapi kenapa mereka bisa melewati itu ya? Aku aja nih, kalau dapat masalah di sekolah atau masalah sama teman-teman sebaya, pasti rasanya udah mau nyerah aja gitu. Ya, iya juga sih. Kita kan sama-sama anak SMA nih, sama-sama anak teenagers. Kita pasti juga pernah ngerasain perasaan itu. Makanya kita tuh perlu banget untuk belajar lagi. Belajar di mana tuh, Dok? Gimana kira-kira nih? Ya di Cornerstone lah tentunya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana lagi ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, suaranya tuh kayak ada suara yang baru. Dan kita artinya punya teman baru juga di sini. Kenalan dulu dong, nama kalian siapa? Tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul. Kenalan dulu boleh. Teleportasi apa sih? Teleport. Ya. Teleport. Shalom teman-teman, nama saya Gabriel, saya dari Jemaat Tanjung Priok. Halo, sebenarnya Pak udah pada tahu ya. Saya Geraldo Faris orang dari Jemaat Kayu Putih. Iya. Sekarang kita masuk ke segmen apakah kamu tahu dulu nih. Oke, apakah kamu tahu? Pedes-pedes. Kalian tahu nggak sahabat Cornerstone? Bahkan sekarang ini masih ada tempat di seluruh dunia di mana orang dibunuh atau dipenjarakan karena menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus. Kepada beberapa kita yang mendapat kesempatan untuk hidup di negara yang tidak menganiaya orang Kristen, kita tidak menganggap penting memikirkan kebebasan sebanyak kita seharusnya memikirkannya. Kita hanya telah terbiasa dengan kebebasan itu. Seringkali ketika kita memikirkan mengenai penganiayaan, kita membayangkan keadaan terbakar, singa, dan amphitheater. Namun tidak peduli betapa asingnya hal itu nyata di beberapa negara seperti berabad-abad yang lalu. Apakah orang yang memilih untuk bertobat, seorang yang menundukkan Alkitab, atau seorang wanita yang merawat dua keponakannya karena ayah dan ibu mereka martir atau mati karena iman mereka kepada Yesus Kristus?
Banyak orang Kristen di seluruh dunia dipenjarakan, dibunuh, dieksekusi karena iman mereka. Seorang penulis Kristen dan penyiar radio mengatakan, ketika hidup cerah, kita mungkin hanya berlalu dengan mengetahui mengenai Yesus, dengan meniru Dia dan mengikuti dan berbicara mengenai Dia. Tetapi hanya melalui penderitaan kita mengenal Yesus. Tata, kalau kita baca dari apakah kamu tahu, seperti itu ya. Iya. Iya. Banyak yang teraniaya dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen games nih. Pada siap gak? Siap. Oke. Siap. Games kali ini aku akan bacakan sebuah pernyataan. Kalian akan pilih ini benar atau salah. Oke. Setelah itu jelasin ya pendapat kalian kenapa itu benar atau itu kenapa itu salah. Oke, siap dong. Siap. Oke. Iya. Yang pertama ya. Mereka yang hidup beribadah dalam Kristus Yesus dapat berharap akan dianiaya, benar atau salah? Mungkin dari Gerald dulu. Ada ayat Alkitab kan, berbahagia mereka yang dianiaya oleh karena namaku, ya kan, oleh karena Yesus kan. Iya. Iya. Jadi ya apa ya, saya rasa gini. Ya benar atau salah? Iya. Kan alasannya. Mau langsung to the point aja. Iya benar. Ya Silakan, kan? silakan. Jadi kan sesuai dengan ayat itu, jadi kita dianjurkan, bukan dianjurkan, tapi emang kita apabila kita mendapatkan seperti aniaya gitu oleh karena Tuhan atau karena kita melayani Tuhan, kita dikatakan apa? Berbahagia karena kita akan memiliki, ada di situ di dalam Matius 5 ya, ucapan bahagia kan. Jadi dalam hidup kita ya, kalau dibilang berharap dianiaya ya pasti nggak ada orang yang berharap dianiaya kan. Iya. Tapi ya kalau dalam konteks ini kita dibilang nggak usah takut. Kita nggak usah takut akan hal-hal tersebut, karena Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik bagi kita. Amin. Berarti benar atau Iya, tidak menjawabnya sepertinya. Benar atau salah? Berarti benar atau salah? Jadi kalau menurut saya ini bisa tergantung konteksnya. Oke. Dari Brian. Atau Dari Brian. Nah, mungkin kalau yang aku nangkep tentang Gerald, iya benar, karena kan di sini bahasanya dibilang dapat berharap ya. Ya berarti kan mungkin nggak ada orang yang berharap untuk ya, dianiaya. mungkin Ya. berarti salah ya, Ge. Ya. Mungkin tapi kalau kenyataannya Iya. dianiaya berarti iya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lah ya. Raja Daud meminta izin kepada Tuhan untuk membalas mereka yang menganiaya dia. Benar atau salah? Mungkin dari Gabriel dulu. Gimana ya? Raja Daud meminta izin kepada Tuhan untuk membalas mereka yang menganiaya dia. Menganiaya dia ini Dianya huruf iya. kecil ya. Dia. Iya, maksudnya Berarti si Daudnya. Daud. Daudnya. Kalau menurut gue mungkin ini salah ya. Salah. Iya. karena Ya nggak apa-apa. Tapi ini kalau ini karena pendapat. Ini pendapat. Diskusi, it's okay, Iya. no problem. karena kalau yang kita tahu Daud itu meminta izin ketika nama Tuhannya itu kan yang di ini. Iya. Di Iya, untuk karena kan sama Tuhan yang di jelek-jelekan gitu lah. Tapi bisa juga benar tahu. Ya. kenapa tuh? Kan di Mazmur tuh banyak tuh apa Mazmur Daud dia selalu bilang sama Tuhan minta supaya musuh-musuhnya itu direndahkan Iya. karena si Daudnya juga merendahkan diri antara benar dan salah tapi lebih dominan kalau gue sih ke salah. Oh. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya. Menurut Yesus, siapa saja yang dianiaya demi untuk kebenaran adalah benar. Menurut Yesus siapa saja yang Dianiaya demi untuk kebenaran adalah berkat. Siapa yang jawabnya kira-kira ya? Mungkin Gerald. Oh, saya lagi. Benar atau salah? yang sudah haus akan jawaban ya? Iya, kayaknya dari mau jawab gitu. Haus akan jawaban berarti saya minta jawaban. Oh, Ini kan haus akan pertanyaan berarti kan. Kalau mau menjawab. Ya. Iya aja lah ya. Ya. Oke. Kalau Iya. menurut saya ya, menurut Yesus, Iya. siapa saja yang dianiaya demi kebenaran adalah berkat. Ya seperti yang tadi kan, ayat tadi dalam Matius 5 itu kan. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku, ya kan. Jadi ya kalau dengan kita seperti itu, kita tetap yakin, tetap percaya pada Tuhan, kita bisa jadi berkat. Karena orang akan melihat perbuatan kita yang, oh dia benar setia, ya kan. Artinya orang lain juga melihat perbuatan dia itu. Itu menurut saya. Oke, mungkin dari yang terakhir, Brian. Apa tuh? Singkat saja. Ini maksudnya tadi kan ada pertanyaan itu yang menurut Yesus tadi. Menurut kamu gimana? Ya karena jawaban saya udah diambil ya. Kayak sama dengan Gerald. Gak gitu dong. Nggak apa-apa, itu pendapat. Pendapat. Oke. Tapi jangan gitu juga dong. Soalnya kan sudah terambil oleh Gerald nih. Kita diem aja. Kita diem aja. Ini kalau dilihat-lihat kayak
waktu games kita sudah berakhir ya. Ya, Jadi gimana ini kesimpulannya? ya. Kan kita masih nunggu dulu. Oh iya. Udahlah, silakanlah. Kita masih menunggu pelajaran Selanjutnya. dari Pak Pendeta. So, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone. Halo teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua dan juga ada tambahan yaitu Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Salam semuanya. Shalom Pak Pendeta. Aldo baik-baik. Puji Tuhan baik. Tapi kok kayaknya ada yang keganti ya? Oh iya, tadi ada orang di sini ya. Iya, cuma dia mungkin hilang. Terhempas oleh waktu. Udah banyak makan. Oh, jadi nggak usah itu lagi. Iyalah. Nah, teman-teman, Hmm. kita kan udah sedikit tadi mengulas ya tentang pelajaran ini. Dan dalam ayat intinya juga dikatakan kan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya, baca ulang lah ya biar penyegaran lagi. Keren hafal. Ya, lanjut. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan judul pembahasan kita hari ini atau sahabat ini adalah komitmen di bawah api. Sebelum ke Pak Pendeta nanti ya, Pendeta ya, mohon izin saya tanya dulu ke Pak Pendeta. Boleh. Kira-kira pendapat teman-teman semua di sini hubungan dari ayat inti kita dengan judul kita ini apa? Mungkin gue dulu ya. Iya. Kan kalau Atau kita gini, mungkin Brian dulu kali ya. Iya. Iya. Kan emang tadi dia Makasih. minta. teman saya Gerald ya. Kan tadi di ayat inti dibilang bersukacitalah senantiasa, tanpa berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus kalau dilihat hubungannya dengan komitmen di bawah api, kayaknya yang gue tangkap sih kayak kan di sini ayat ini udah menjelaskan di mana dalam bentuk apapun kehidupan kita ini kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, terus yang gue tangkap api ini mungkin segala cobaan ya. Terus kalau komitmen itu ya kembali lagi komitmen itu janji kali ya, janji. Di atasnya janji kepada Tuhan gitu. Jadi kayak dalam masalah apapun kita harus kembali lagi kepada Tuhan, harus mengutamakan. Kalau dari pendapat Aldo kayak gimana tuh? Kalau menurut saya sih gini kan, ayat inti kita kan ada 3. Bersukacitalah, terus tetaplah berdoa, terus mengucap syukur. Ini mungkin kalau saya sih nangkepnya ini hal yang simple tapi sulit dilakukan. Ya nggak sih Pak Pendeta? Ya gitu lah. Terus jadi kita kayak dituntut untuk memiliki tiga perilaku ini. Terus kita dituntut untuk berkomitmen walaupun sulit untuk dilakukan karena kan di bawah api. Kan api itu kan panas kan maksudnya kan. Jadi kayak walaupun kita harus berkomitmen walaupun itu sulit. Kayaknya gitu sih. Kalau nangkap gitu ya? Nangkapnya gitu. Kalau dari Pendeta sendiri gimana Pendeta? Oh, bukan kamu dulu. Sebenarnya nggak ada deskripsi ya. Ya. Kalau dari Pendeta gimana nih Pendeta? Iya, pelajaran kita kan teksnya itu diambil dari buku Roma pasal 1 ya. Semuanya itu bergerak dari iman. Ya, selalu bergerak. Jadi iman itu kan bertumbuh kalau memang kita baca Alkitab, kita berdoa, kita selalu mengucap syukur pada Tuhan dan lain sebagainya yang kita sudah pelajari. Dan ini akan membuat satu keteguhan dalam diri kita sehingga kita punya keteguhan itu mempunyai satu komitmen dalam kehidupan kita bahwa pencobaan apapun datang kita akan katakan sebagaimana cerita tadi ya, zaman dulu itu walaupun dibakar di apa segala mereka tetap memuji Tuhan, mereka rasa satu hal yang membuat mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Katakan tadi kan juga istri-istri mereka juga didekatnya mendoakan mereka, kasih penghiburan dan lain sebagainya. Jadi hubungan ayat inti kita dengan tema ataupun judul hari ini maupun tema besar Sekolah Sahabat Kita Tribulan ini ya bahwa komitmen kita apapun yang terjadi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan sambil melatih iman kita untuk lebih teguh padanya. Bener kan ya, jadi dalam ayat ini memang diajarkan kita dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Jadi kita harus bukan
untuk segala sesuatu itu kita, atau situasi itu kita untuk bersyukur dan segalanya, tapi dalam segala sesuatu kita harus selalu bersyukur. Iya, jadi kayak perbedaan kecil dalam preposisi itu juga dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Nggak peduli ya apa yang kita hadapi, kita dapat memperoleh jaminan dalam kasih, hikmat, terus kepedulian, kuasa dan kesetiaannya. Amin. Benar gak tuh Pak Pendeta? Iya, karena memang itu tidak bisa mendadak, pasti tidak bisa mendadak. Semuanya kan bertahap yang harus kita latih. Jadi sepanjang kalian masih muda gini, mari latih iman kalian, mari latih iman kita, ya, untuk sering berdoa, untuk sering menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Pencobaan datang sedikit, jangan langsung ya udahlah, namanya juga manusia dan nyerah aja gitu. Tidak demikian ya. Tapi justru membuat kita coba untuk lebih kuat dan lebih kuat. Ya, maka pada waktu pencobaan besar datang, kita tetap kuat di dalamnya. Amin. Ini ada ayat yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Coba Allah siapa Gera boleh baca? Saya baca pendeta ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayo, komennya apa? Apa nih coba menurut kalian tentang ayat ini? Anda yang membaca, Ya kan kalian juga mendengarkan, maksudnya kan adalah mungkin satu dua hal atau satu dua kata yang kalian coba resapi dari ayat ini. kalau misalnya dari saya sih, apa ya? Kalau kita dari ayat ini kita tuh kayak disuruh untuk tetap berbahagia nggak sih? Walaupun kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita anggap pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan karena apa? Karena ujian itu adalah menghasilkan sebuah ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kita maksudnya, kita jadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Gitu. Ya, di ayat 2 ini kan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Iya. Ya kan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kayak kita dipencobain biar kita lebih sempurna lagi. Nah, tapi kan kita pernah dengar nih kata-kata kalau Allah seringkali mengizinkan pergumulan dan kesukaran tertentu terjadi dalam kehidupan kita agar kita dapat bersimpati dan melayani jenis kebutuhan yang sama yang ada pada kehidupan orang lain. Nah, yang saya pengen nanya nih ke kalian dulu, baru Pak Pendeta. Dalam cara seperti apa sih Tuhan memberikan kepada kalian kelegaan sehingga kalian tuh mampu memberi kelegaan kepada orang lain? Jadi gara-gara kelegaan kita, orang lain juga jadi lega gitu maksudnya. Apa ya? Mungkin dari pengalaman hidup kali ya? Karena kalau misalnya yang saya ambil sih gini kan, kita kan punya posisi, kalau kita lega kan artinya kayak apa ya, kita memancarkan positif ke orang lain. Dengan kita positif, gue percaya bahwa kita juga bisa menularkan kepositifan kita itu ke sesama. Kayak misalnya gue senyum nih, terus karena kita retetan terus jadi senyum juga, ya dong. Iya. Tapi gue nggak Itu kan. Ya kalau menurut gua, apa namanya, dengan kita, ya seperti tadi kan memberikan aura yang positif. Asik, aura yang positif, positive Jadi kan, vibes. Iya, jadi kan apa namanya, dengan kita lega artinya nggak banyak pikiran kita, artinya kita juga bisa segar, bisa lebih apa namanya, ya positif lah kan. Jadi orang-orang juga bahkan akan melihat kita bahwa oh kita juga positif, dan orang-orang juga akan mengikuti bahwa kepositifan kita itu. Iya. Tapi tergantung orangnya juga sih, kalau orang itu mau untuk dipengaruhi dengan baik ya boleh saja. Iya. Bisa kasih contoh nggak? Atau Pendeta kasih contoh lah. Kamu datang ke satu tempat terlambat karena macet. Begitu sampai, Seperti tahu. kira-kira ucapan kamu pertama apa? Waktu dia nyampe ke tempat ini, waktu habis macet. Enggak, ke tempat teman-teman ya, bukan nggak usah tempat ini dan sebagainya. Ini kan macet nih, begitu nih, wah ini macet, ada tabrakan di depan karena jadi macet. Begitu sampai di tempat tujuan, kamu bilangnya apa kira-kira? Puji Tuhan, udah nyampe.
Puji Tuhan sudah sampai. Tetap aja puji Tuhan kan. Selamat nggak kayak tabrakan itu kan, jadi nggak ikut. Kalau gue mikirnya malah minta maaf karena terlambat. Iya, karena Kalau gue bersyukur dulu sama Tuhan kalau udah di ini. Oh, jadi datang bilang ke teman-teman, puji Tuhan, gue Iya, selamat. mendingan iya. apa nggak kesel teman-teman? Kan udah diceritain ada kecelakaan, nah puji Tuhan nggak ikut dalam kecelakaan itu gitu. Boleh. Boleh. Yang tidak terpikirkan ya. Iya, tidak terpikir. Ya, jadi maksud pendeta tanyakan ini karena seringkali kita melihat kepada sisi negatifnya, sisi sulitnya, sisi menunggunya lama, macet dan lain sebagainya, dibandingkan sisi bersyukurnya tadi. Bersyukurnya bahwa kalau saya pada saat mungkin nggak buru-buru, nggak macet, ini kemudian saya yang kena, itu akan lebih bahaya. Jadi ada jalan-jalan Tuhan yang membuat kita sebenarnya bisa lebih teguh, bisa kita lebih tekun, ya bisa lebih kita menyerah pada Tuhan, yang akhirnya orang lain juga kan lihat, wah bersyukur juga ya kalian bisa sampai ya dengan walaupun terlambat dari segi waktunya, tapi selamat di tujuannya. Oh begitu ya Pak Pendeta. Kalau gitu gimana sih Tuhan menggunakan Alkitab, kuasa Roh Kudus, dan keadaan dalam hidup kita untuk membantu kita supaya dapat itu menjangkau teman-teman dan keluarga kita untuk Kristus? Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita bahwa iman itu akan kelihatan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, aspek kehidupan kita. Maksudnya begini, orang akan lihat, ya. Orang akan lihat kalau kita susah, orang lihat nggak ya kita susah ya. Atau orang lihat kita kayaknya pede aja nih terus-terusan ya. Gera atau Aldo, orang lihat, wah ini pede aja, nggak pernah rasa susah, nggak pernah rasa bimbang semuanya. Kalau ditanya orang, lu nggak takut? Enggak ini, kita selalu katakan, enggak, orang ada Tuhan kok. Ya, Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Itu akan mempengaruhi juga kepada orang lain. Ya, kepada orang lain kalau gitu, benar juga ya, ada Tuhan ya. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menuntun. Ya kenapa juga harus gusar? Kenapa juga harus takut untuk itu? Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu siapa Allah itu, semakin orang lain juga akan lihat daripada kehidupan kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita percaya dalam hal ini. Aduh, seru sekali diskusi kita. Menyenangkan. Sahabat ini menyenangkan sekali dan gak kerasa waktu udah habis nih Pendeta. Ya. Jadi bolehlah minta kesimpulan sekalian nanti doakan kami Pendeta. Oke. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh mengenai komitmen di bawah api memberikan kepada kita bahwa iman itu bertumbuh dengan baik. Roma pasal 1 memberikan kepada kita bahwa iman akan menuntun kita. Bagaimana iman itu bertumbuh kalau kita juga harus mempercayai kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka kehidupan kita pun akan menuntun kepada orang lain untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dengan bawa orang lain pada Yesus, maka kita juga akan lebih dikuatkan lagi untuk terus mengenal Tuhan dengan baik. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang memberikan pada kami untuk kami boleh berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Walau banyak pencobaan, walau banyak godaan, bahkan hingga mungkin kepada penyiksaan, baik fisik maupun fisis dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Tuhan tuntun mereka, Tuhan berkati, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab mereka dan memberikan kepada mereka kelepasan dalam kesusahan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran korosan kita sepanjang pekan ini bersama Pak Pendeta juga teman-teman di studio ya. Terima kasih kepada Pak Pendeta dan juga teman-teman. You're welcome, bro. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua.
Sampai jumpa di pelajaran Cornerstone Connection. Shalom. Shalom.